Halo teman-teman, ini adalah day 4 dari 90 days ya. Hari keempat dari 90 hari, di mana kita memantau terus bagaimana perkembangan dari kebijakan dari Bapak Menteri Keuangan yang baru ya, Bapak Sadewa Purbaya ya. Karena kita tidak mau kecolongan lagi, jangan sampai orang yang salah memimpin Menteri Keuangan sampai berpuluh-puluh tahun akhirnya rusak satu negara gara-gara satu Menteri Keuangan yang brengsek ya. Nah, tapi kali ini kita akan betul-betul memantau dan kalau memang dia bagus ya kita kawal ya teman-teman ya supaya negara bisa betul-betul maju, supaya negara ini betul-betul bisa berkembang ya bersama dengan Menteri Keuangan yang baru ini. Oke. Ini adalah hari keempat teman-teman ya, hari keempat. Baru 4 hari, belum 1 minggu, dia sudah membuat gebrakan teman-teman ya, gebrakan sebuah breakthrough. Dan terus terang, gua harus mengangkat 2 jempol ya buat si Pak Sadewo ini, Pak Purbaya ini ya, dengan segala kekurangannya dan kelebihannya, dengan segala kritik dan saran dari masyarakat ya, dia berani mengambil langkah yang ekstrim teman-teman ya. 200 triliun dilempar ke bank yang belum tentu tahu nasibnya kemana minggu depan ya. Itu uang bisa aja hilang, bisa aja lenyap loh ya, kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi keberanian dia membuat sebuah keputusan dengan langkah yang cepat, itu salah satu yang gua harus respect, oke, sama Pak Purbaya ini ya. Tentu saja dia tahu resikonya ya, resikonya masuk penjara ya. Tetapi dia berani mengambil risiko. Dengan segala kekurangan sakit jiwanya dia, mungkin dia pengen terlihat keren, pengen terlihat jadi pahlawan bagi Prabowo gitu ya. Tapi anyway, sudah terjadi dan ini sesuatu yang bagus. Anyway, banyak orang yang bilang ini bagus ya, teman-teman ya. Terlepas dari bagaimana di kedepannya ya, oke? Gua akan putarkan video dari Liputan 6 ya. Ini adalah betul-betul real mengenai dia punya konferensi pers. Oke, kita akan lihat sama-sama. Jokes pendek aja, janji saya cuman bukan pengumuman. Respons, memberitahukan ke teman-teman, dan kemarin saya janji akan menambahkan dana 200 triliun ke perbankan. Ini sudah diputuskan dan Nah, oke. Awalnya teman-teman deh. Awalnya gini dulu deh. Dia orang yang berjanji dan tepat janji. Oke, itu dulu clear ya. Dia orang yang berjanji, dia tepat janji. Kemarin dia bilang dia mau guyur 200 triliun, hari ini dia laksanakan 200 triliun, teman-teman ya. Walaupun kita belum lihat bukti transfernya, tetapi dia laksanakan. Berbeda dengan menteri yang lalu, ngomong PPh UMKM mau diperpanjang, sampai dia dipecat, sampai hari ini udah berapa bulan tuh? Soal September, udah 9 bulan, belum ada kabar sama sekali ya. Apakah jadi PPh UMKM diperpanjang 0,5%? Tidak ada kabar sama sekali ya. Janji tinggal janji, sampai dia dipecat. Sama sekali nggak ada kabar mengenai perpanjangan PPh final ya. Beda dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya, dia ngomong A, dilaksanakan A ya. Satu kali, 1 poin buat dia, 1 poin positif buat dia ya. Oke, walaupun ini kontroversial, tapi minimal dia talk the mouth, apa sih istilahnya itu ya. dia, dia laksanakan apa yang betul-betul dia inginkan, oke? Dia janjikan gitu ya. ini sudah disalurkan ya. Kok insya Allah. Kok insya Allah? Jangan-jangan anak buahnya ini belum dilaksanakan ini ya. Ya mungkin 200 T kan nggak mudah ya, butuh birokrasi gitu ya. Jalan kan ya? Jalan pasti. Jalan pasti dia bilang ya. Hari ini tanggal 12 September hari Jumat, jalan pasti katanya, oke? Ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Dimana boleh disebutkan ya? Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu, jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan rapat di atas ya, langsung balik lagi kamu langsung kirim. Oke, jadi wow. Oke, kamu jangan ikut rapat ya, kamu langsung kirim ya. Jadi betul-betul dia ini pengen memastikan apa yang dia ucapkan kemarin, janji dia hari ini dilaksanakan, walaupun hari Jumat ya. Ini kan hari Jumat nih, kalaupun lu nunggu Senin juga nggak apa-apa kan? Nunggu Selasa juga nggak apa-apa gitu, santai aja gitu. Tapi dia pengen terlihat sekali, pengen banget menunjukkan
pengen show off gitu loh ya. Apa istilahnya, pamer gitu ya. Ya, tapi pamer dalam arti yang positif ya, bahwa dia sudah janji dia akan laksanakan. Oke, very good, very good. Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan ke kredit sehingga ekonomi bisa bergerak. Oke, itu dari saya, pendek saja. Oke. Wah, udah berkali-kali dia mengucapkan nanti bank akan bingung dalam hal yang positif ya, bahwa bank itu akan nanti menyalurkan kredit itu secara terpaksa dan sebagainya ya. Tetapi ini baru wacana, baru angan-angan dia teman-teman ya. Kan bank bukan orang bodoh ya, bank juga orang pinter ya. Ini gimana nih, ada uang masuk 55 triliun, gimana nih kita menyalurkannya kan? Dia juga mikir bank ini ya. Kalau salah-salah langkah, gue yang masuk penjara kan gitu. Nah, oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Pertimbangannya kalau untuk BSI 10 triliun itu apa Pak? Dibandingin Mandiri dan yang lain kan 50 triliun Pak. Size banknya dan kenapa BSI ikut, karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh supaya dananya bisa juga dimanfaatkan di Aceh sana. Oke, teman-teman tinggal ini ya, nonton aja videonya ya. Intinya seperti itu videonya. Tinggal nonton aja dari Liputan 6 ya. Liputan 6. Lengkapnya sih ada semuanya ya. Oke, lanjut. Jadi setelah ini diucapkan, di konferensi pers kan, sudah yakin pasti terjadi. Ini ada di Metro TV. Ahli ya, seorang ekonom ya, yang mulai ditanyain bagaimana reaksinya ya. Gue akan tangkap di sini di menit ke 15:59 ya. Di sini gue akan ambil karena supaya kita bisa tahu bagaimana perspektifnya seorang ekonom ya. Ada beberapa yang gue ambil supaya tahu bagaimana mereka, ada yang worry, ada yang berterima kasih, ada yang menyampaikan ya respect gitu ya. Ya intinya berbagai macam, ini kontroversial teman-teman ya. Ada positif ada negatifnya. Karena kalau tidak seperti itu, saya khawatirnya perilaku dari perbankan kita masih tetap akan sama. Mereka akan mencari yang paling aman. Dan itu harus kita apresiasi ya. Bank memang harus selalu senantiasa bersifat prudensial, ya, prudent, bersikap hati-hati di dalam menyalurkan kredit. Dan perilaku ini hanya bisa berubah ketika memang tingkat risikonya kita turunkan. Pak Peter, bisa tidak Pak Otoritas Jasa Keuangan ya mengeluarkan peraturan khusus untuk 200 triliun uang pemerintah ini? Peraturan ini diberlakukan ke bank-bank milik negara yang ketempatan 200 triliun untuk tidak boleh membeli SBI atau surat-surat berharga yang lain Pak, karena itu kan yang dianggap nanti akan kembali lagi ke Bank Indonesia. Bisa tidak Pak aturan seperti itu diberlakukan Pak Peter? Bisa saja aturan dibuat, tapi bagaimana kita mengawasinya Pak Bang Leo ya? Karena ketika uang itu masuk ke bank, seperti saya sampaikan tadi, siapapun tidak bisa lagi memisahkan antara uangnya yang 200 triliun dengan uangnya Bang Leo. Jadi oke aja dia masuk 200 triliun ya. Dia mengatakan, nah, kami tidak menggunakan uang ini untuk beli menempatkan ke BI. Tapi siapa yang bisa memastikan, karena uang yang lain itu kan bisa ditempatkan ke BI juga sama bank. Bank kan bisa berkilah, yang saya tempatkan di BI bukan yang 200 triliun. Bukan uangnya pemerintah. Baik. Pak Peter, berarti ini langkah yang... Oke, teman-teman ya. Jadi dari seorang ekonom sudah punya perspektif bahwa agak worry mengenai bagaimana pengawasannya. Agak khawatir ya bagaimana pengawasannya. Begitu uang 200T ini masuk ke bank, kan uang ini bercampur dengan uang milik nasabah. Bagaimana bisa memastikan bahwa uang ini tidak dipakai untuk yang dilarang? Gitu loh. Bagaimana memastikan uang ini dipakai untuk yang memang diinginkan oleh si Pak Purbaya? Pengawasannya. Ini yang belum dijelaskan oleh Pak Purbaya. Pak Purbaya itu sepertinya percaya banget sama para direktur-direktur bank ini ya. Percaya banget sama bank-bank ini. Pokoknya gue kasih lu 55 triliun, gue larang lu taruh uang yang di SBN. Udah gitu aja. Pengawasannya bagaimana? Sanksinya bagaimana? Hukumannya bagaimana kalau dilanggar? Oke, lanjut. Jadi ini satu video. Nah, ini video berikutnya teman-teman ya. Ini video yang satu lagi gua ambil dari CNN Indonesia ya. Ini
di menit ke ya 421. Oke lah ya. Kita dengarkan teman-teman ya. Ini dari Kepala Ekonom Bank Permata ya, dari Bank Permata. Oke. Prioritaskan dalam perbankan untuk menyalurkan kreditnya. Baik, Pak Joshua, ini banyak sekali tantangannya dan pemerintah juga menyebut dana ini akan ditaruh dalam bentuk deposito, tapi bank juga diberikan keleluasaan dalam menyalurkan kecuali untuk membeli surat utang negara. Bagaimana cara memastikan dana ini benar-benar masuk ke sektor real dan tidak hanya menjadi deposit lagi di bank? Nah, oleh sebab itu makanya ini perlu ada pengawasan dan koordinasi juga antara BI, OJK ya, dengan tentunya pengawasan terhadap bank tersebut yang ditempatkan dana dari pemerintah ya. Tentunya oleh sebab itu aliran penempatan dari dana pemerintah tersebut, kalau ini ditempatkan balik lagi ke BI ataupun ke SBN pemerintah, tentu ini akan bisa termonitor ya. Tentunya ini harus diawasi secara ketat ya oleh pemerintah dan juga oleh regulator sektor keuangan. Dan di samping itu tadi ini harus ada guidance dari pemerintah sendiri, dari Kementerian Keuangan sendiri, artinya sektor-sektor mana saja yang mungkin sejalan juga dengan asta cita, yang mungkin juga sejalan dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, sehingga perbankan pun juga diberikan insight ya, artinya diberikan guidance gitu ya, arahan ke sektor-sektor mana saja yang harus diberikan penyaluran dari likuiditas tersebut. Karena kalau tidak ada dorong ataupun guidance ya, tentu potensi peningkatan risiko kredit ini akan cukup besar ya. Sekalipun memang cost of fund ataupun dana perbankan ini suku bunga perbankan memang cenderung akan menurun ya dengan membanjirnya likuiditas. Namun kembali lagi kita melihat bahwa risiko kredit ini yang lebih penting karena ini akan mempengaruhi stabilitas sektor keuangan. Baik Pak Joshua, seharusnya pengawasan ataupun... Oke, jadi Pak Joshua ini dari Bank Permata sama halnya ya, sama ya. Worry-nya adalah bagaimana pengawasannya dan dia menekankan bagaimana guidance-nya. Jangan sampai uang masuk ke 55M ke bank, tapi banknya bingung, ini uang mau lo taruh di mana? Yang mana yang dilarang, mana yang nggak dilarang. Oke, lo bilang dilarang di SBN, tetapi bagaimana mekanismenya, bagaimana guidance-nya? Mereka butuh guidance dong, butuh di guide gitu loh ya. Kalau uang ini dikasihkan kredit kepada PT ABC gitu, kemudian PT ABC gunakan untuk beli SBN, boleh nggak? Nah ini, jadi hal-hal seperti ini kan bersifat teknis, tetapi perlu, karena ini uang rakyat nih ya. Ini uang rakyat, jangan sampai dimakan sama garong-garong, kemudian dinyatakan korupsi, Pak Purbaya masuk penjara ya. Jadi isu yang paling besar yang memang dirasakan oleh kita semua ya, oleh banyak ekonomi ya adalah bagaimana pengawasannya. Oke, bagaimana pengawasannya? Nggak mungkin dong modal kepercayaan doang dong. Nggak mungkin dong Pak Purbaya, gue percaya sama para komisaris, direkturnya bank-bank BRI, BNI ini. Nggak gitu dong ya. Bukan orang bodoh dong si Pak Purbaya ini dong. Kemudian bagaimana MOU-nya? Bagaimana governance-nya ya? Gimana hak dan kewajibannya? Apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan terhadap uang ini? Kemudian kalau ini dilanggar, apa sanksinya? Apa hukumannya? Ini harus jelas ya. Kan pihak bank juga nggak mau disalahin dong. Pihak bank kan nggak mau dibilang gini, tiba-tiba dinyatakan bersalah. Padahal kan dia bilang, lu nggak pernah guidance gua, lu nggak pernah kasih gua aturan atau MOU yang jelas bagaimananya. Sekarang gua bertindak, lu bilang gua salah. Kan bank juga tidak mau digituin, ya kan? Di pihak Purbaya juga tidak mau dong, tiba-tiba dinyatakan ini korupsi nih, ini merugikan negara nih, nggak mau juga dong. Nah akhirnya mesti kembali ke dokumen tertulis, MOU-nya bagaimana, perjanjiannya bagaimana, kemudian peraturan menterinya bagaimana ya. By the way sudah ada peraturan ya, namanya KMK ya, dia menggunakan keputusan Menteri Keuangan, bukan menggunakan peraturan Menteri Keuangan. Kayaknya nggak ada undang-undangnya ini. Nah tapi anyway, gua cukup respect ya, dan gua rasa banyak ekonom juga respect ya. Tadi katanya apa tadi ya? Apresiasi ya, mengapresiasi tindakan ini, terlepas dari segala plus minusnya, terlepas dari segala kontroversialnya. Ini adalah tindakan yang berani. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh mantan menteri yang kemarin gitu ya. Ini adalah sebuah terobosan. Oke, tapi ya tentu saja gue juga ikut mengkritik ya. Menurut gue jangan terlalu buru-buru ya, si Pak Purbaya ini terlalu terburu-buru ya.
Dia seperti seorang anak kecil. Ini analogi doang ya, anak kecil yang pengen membuktikan kepada bapaknya bahwa dia bisa melakukan bla 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 gitu ya. Kemudian dia betul-betul kejar tindakan tersebut, tetapi terburu-buru gitu loh. Akhirnya bisa cilaka, bos. Ya, kalau anak kecil mah paling jatuh doang gitu ya. Tapi ini ngomongin duit triliunan, jadi resikonya cukup besar ya. Dan gue berharap Pak Purbaya aware ya, sadar terhadap risiko tersebut ya. Bisa masuk penjara ya, bahaya sekali. Dan jadi terburu-burunya ini terlalu menggebu-gebu ya. Senin kan nggak apa-apa, kan ini Jumat nih. Jumat uang itu masuk, kan Sabtu libur, Minggu libur. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi Senin pun masih oke ya. Tapi ya oke lah, dia pengen tampil sebagai pahlawan untuk Prabowo mungkin ya. Kan diduga dia sakit NPD ya. By the way teman-teman, NPD ya itu hal yang wajar lah. Manusia juga punya NPD, mungkin gue juga punya gitu ya. Dan itu bukan sebuah hal yang tabu ya. Ya sudahlah, tapi ya. Donald Trump juga begitu kan orangnya, tapi survive juga tuh, jadi juga tuh presiden tuh, jadi nggak ada masalah ya mengenai NPD ya. Nah, intinya sih kita menaruh peringatan ya, bukannya kita mengkritik, tetapi memberikan warning gitu ya kepada Pak Purbaya, masih banyak yang belum jelas mengenai teknis. Oke, duit sih oke lu taruh, tetapi kan teknis itulah yang akan menentukan governance. Teknis itulah yang akan menentukan ini tindakan masuk korupsi atau bukan korupsi nanti ini. Bahaya nih. Kan nanti ada BPK tuh masuk, BPK masuk mengaudit kan. Nah, bahaya di situ kan. Jadi jangan sampai ini uang rakyat nilainya besar sekali digunakan dengan cara yang salah gitu ya. Akhirnya pihak bank bisa kena, pihak si Purbaya juga kena ya, bahaya sekali ya. Nah, kalau gua catat sih ada beberapa kemungkinan potensi penyalahan uang ini ya. Jadi uang 200T ini kan masuk ke bank, ada beberapa potensi penyalahgunaan. Yang pertama, uang itu nggak dipakai sama bank. Akhirnya malah jadi beban buat si bank itu sendiri. Kan dia mesti bayar bunga berapa persen kepada si Menteri Keuangan kalau nggak salah ya. Jadi ada beban yang mesti dibayar oleh si pihak bank. Padahal uang ini kan masuk nggak langsung minggu depan cair dong, kan butuh waktu, ya kan? Nah, jadi kemungkinan pertama penyalahgunaannya adalah uangnya tidak dipakai. Nah, dan ada juga ekonom yang mengatakan bahwa pihak bank tuh lagi baik-baik saja likuiditasnya. Pihak bank itu likuiditas tuh tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah demand-nya tidak ada gitu loh. Demand terhadap kredit itu tidak ada atau kecil atau low quality. Artinya orang mau pinjam duit tetapi kualitasnya rendah sehingga risikonya tinggi kan. Jadi nggak jadi kredit gitu kan. Jadi bukan masalah di pihak banknya kekurangan likuiditas, tetapi di pihak pengusahanya yang tidak qualified atau risiko tinggi untuk dapatin kredit. Nah, itu juga jadi masalah ya. Sehingga yang kemungkinan pertama adalah uangnya nggak dipakai. Kemungkinan kedua, potensi penyalahgunaan uang 200T ini adalah pihak banknya itu supaya nggak jadi beban, uang itu dia belikan SBN. Inilah yang paling ditakutkan, yang sudah berkali-kali disebutkan oleh si Pak Purbaya ya. Tetapi kalau gue jadi bank, kan bank nggak bodoh teman-teman ya. Bank kan bukan orang bodoh. Duit masuk 55 triliun, kita masih bayar bunga kepada pemerintah. Sedangkan uang ini belum bisa kita salurkan kepada pihak kreditor ya, pihak yang mau minjam kredit gitu ya. Mau kita apain ini duit? Iya, paling gampang kita beliin SBN gitu kan. Nah, jadi sangat besar kemungkinan penyalahgunaan dalam rangka membeli SBN ya. Yang ketiga adalah dipakai untuk kredit, oke, tetapi konsumtif, tidak produktif gitu ya. Yang penting kan tersalurkan nih, kan perintah dari bos tersalurkan. Masalah kan kalau disalurkan dengan cara dipaksa, nanti kualitas kreditnya turun, ya kan? Kualitasnya turun, resikonya tinggi. Kalau orang macet gimana coba? Nanti wah cilaka lagi gitu kan. Nah, yang keempat adalah penyalahgunaan dalam hal kredit fiktif ya, alias kong kali kong, alias ya maling gitu ya, dimaling gitu ya, dengan cara berbagai macam dibikinlah kredit seolah-olah ada usaha yang real padahal tidak ada usahanya. Itu bisa terjadi ya kalau tidak dilakukan pengawasan yang baik ya. Kalau hanya modal percaya-percaya doang mah, ini Pak Purbaya 1 bulan nggak selamat ini ya. Oke. Ada tadi gue dengar di mana gitu ya, ada laporan katanya, ada sebuah laporan yang mesti dibikin oleh bank setiap bulan dalam rangka penggunaan uang dari pemerintah ini ya.
Ini idenya bagus, tetapi dalam prakteknya yang namanya laporan administratif seperti ini sangat rawan fiktif. Artinya dia lapor kami 55M nih, gue sudah salurkan 10M gitu ya, masih ada sisa 45M. Faktanya yang 30M udah dilempar ke SBN. Contoh teman-teman ya. Bagaimana lu bisa tahu? Bagaimana pengawasannya? Kan pihaknya Purbaya nggak bisa langsung intervensi ke bank dong, nggak bisa dong. Nah, jadi agak beresiko. Intinya adalah masyarakat atau para ekonom-ekonom ini worry mengenai pengawasannya. Kalau Pak Purbaya bisa meyakinkan kita mengenai pengawasannya bakal pasti qualified, pasti bagus, ya ini adalah sebuah ide yang bagus, sebuah breakthrough. Dan kalau betul dia bisa betul-betul menghasilkan pertumbuhan ekonomi 6% ya, wah, gua respect deh, gua sujud sama kaki bapak ya. Nah, dan ini teman-teman, ini adalah PMK-nya ya, KMK-nya ya, gua akan sampaikan ke teman-teman semua. Ini adalah KMK 276. Teman-teman bisa download juga dari video gua ya. KMK 276 ini yang terbaru hari ini tanggal 12 September ya, langsung terbit teman-teman ya, langsung terbit KMK 276 2025 tentang penempatan uang negara dalam rangka pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Wah, luar biasa ya, breakthrough sekali ya, luar biasa ya. Teman-teman baca sendiri ya, menimbang dan mengingat silakan dibaca sendiri ya. Pasal 17 Undang-Undang Dasar, mantap. Ini adalah peraturan yang dibikin dalam waktu 2 hari ya, dikebut dalam waktu 2 hari. Luar biasa Pak Purbaya ya. Memutuskan menetapkan bla 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 ya. Ke-1, penempatan uang negara dilakukan pada bank umum mitra, yaitu nih ya, PT BRI, BNI, Mandiri, BTN, kemudian Bank Syariah Indonesia, PT BSI ya. Kedua, penempatan uang negara dilaksanakan bertahap ya, dengan limit mitra kerja pada masing-masing bank umum sebagai berikut: 55, 55, 55, 55, 25 dan 10 ya. Nah, kata bertahap ini nih yang berbahaya nih teman-teman ya. Kata yang berbahaya juga ini ya, bertahap. Tadi kan katanya si Pak Purbaya mau langsung nih. Jangan-jangan di level teknis, di level anak buahnya, 1T dulu deh, 2T dulu deh. Ya ampun ya, bahaya sekali ya. Jadi pengawasannya, lagi-lagi pengawasannya bagaimana? Bertahap kan nggak jelas ini bertahap nih. Bertahap itu bagaimana? 10% dahulu, 20% dahulu, atau 1M dulu, 10M dulu. Bagaimana nih bertahapnya nih? Nggak jelas nih ya. Ini uang triliun bos, triliun, bukan miliar lagi nih ya. Nah, ketiga, penempatan uang negara digunakan untuk pertumbuhan sektor real. Apa definisinya pertumbuhan sektor real? Aduh, bahaya sekali ya. Ketidakjelasan ini akan menyebabkan penyelewengan, teman-teman ya. Pak Purbaya ini, makanya gue bilang ya, terburu-buru ya. Harus dibikin yang jelas, definisinya jelas. Dimanapun yang namanya PMK atau undang-undang, selalu pasal 1 adalah mengenai definisi. Oke, pasal kedua baru masuk mengenai materi dari undang-undang. Oke, sekarang pertumbuhan sektor real, definisinya apa nih pertumbuhan sektor real? Sektor real itu sendiri apa nih definisinya? Sektor real apa definisinya? Bahaya nih ya. Bahaya. Kalau seorang ekonom mungkin bisa paham ya, tetapi gue rasa ekonom-ekonom juga bisa beda pendapat ya mengenai apa definisinya. Definisi ini harus dijelaskan secara tertulis di PMK ini atau di KMK ini sebagai penjelasan. Tetapi kayak nggak ada deh. Oke? Keempat, Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 melakukan perjanjian kemitraan dengan Direktur Jenderal Pajak Jenderal Perbendaharaan yang paling sedikit memuat. Nah, ini nih. Pertanyaan gua, ini perjanjian kapan dibikinnya? KMK ini kan dibikin tanggal 12 September. Uangnya sudah dikirim tanggal 12 September. Pertanyaan gua, perjanjiannya kapan dibikin? Gimana, guys? Kemudian pasal-pasalnya, ini ada pasal-pasalnya nih. Pasal-pasalnya ini kapan dibikinnya, bos? Wah, bahaya kalau membuat sebuah dokumen tertulis yang menyangkut uang triliunan dalam 1 hari. Belum dia berdiskusi dengan biro hukumnya, belum dia berdiskusi dengan lawyernya.
Aduh, makanya terburu-buru ya Pak Purbaya. Ide yang bagus, tetapi jangan dieksekusi dengan terburu-buru karena ini menyangkut uang rakyat, ya, menyangkut uang yang besar dan uang rakyat. Resikonya adalah masuk penjara dan uangnya hilang, ya. Kalau lu masuk penjara sih kita sih santai-santai aja ya, tetapi kalau uang negara hilang, uang rakyat hilang kan ngamuk orang ya. Nah, jangan sampai perjanjian kemitraan dibikinnya bulan depan atau dibikinnya minggu depan, tetapi di backdate. Nah, itu bahaya, itu pelanggaran hukum. Oke, jadi Pak Purbaya, berhati-hatilah. Ide yang bagus, cemerlang itu oke, tetapi eksekusinya jangan terburu-buru. Dan jangan juga lama-lama ya, tetapi 1 hari adalah waktu yang terlalu sempit. Hanya untuk membuat satu buah perjanjian kemitraan itu minimal 1 minggu gue rasa ya, minimal lah ya. Wow, lagi pula butuh ini lagi, ada 11 poin ya. Identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, penyampaian laporan, larangan. Nah, larangannya apa nih? Denda dan sanksi, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, komunikasi dan pemberitahuan, penarikan dana, perubahan atas perjanjian, jangka waktu perjanjian kemitraan. Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dilarang menggunakan uang dari penempatan uang kas negara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua untuk membeli SBN. Jadi udah berkali-kali dia mengatakan jangan beli SBN dan sekarang pun diulang kembali. Diulang kembali ya. Haram beli SBN. Dalam prakteknya guys, bagaimana pengawasannya? Sekarang kalau dia beli SBN, kemudian dia bilang, gue tidak beli SBN. Laporan gue clear. Lu mau apa? Gimana cara pengawasannya? Uangnya kan bercampur dengan uangnya masyarakat. Uangnya nasabah di bank. Nah, ini. Keenam. Penempatan uang negara kepada bank umum mitra dilakukan dalam bentuk deposit on call ya, konvensional atau syariah dengan mekanisme tanpa lelang. Oke, apapun istilahnya ini gua nggak ngerti, mungkin lu nggak ngerti. Intinya taruh uang seperti halnya deposito dan bisa ditarik kapanpun ya, on call. Terhadap penempatan uang negara kepada bank umum mitra dalam diktum ke-1 dikenakan tingkat bunga atau imbal hasil sebesar 80,4% dari BI 7-day reserve repo rate ya, BI 7 untuk rekening penempatan dalam rupiah. Oke, gue nggak ngerti ya, tapi mudah-mudahan gue tidak salah tangkap ya. Jadi kalau BI itu 7-day reserve repo-nya itu anggaplah bunganya itu 4% gitu ya. Nah, dia 80% dari 4%. Nah, kira-kira gitu ya yang gue pahami ya. Mudah-mudahan gue tidak salah ya. Ke-8, tenor penempatan uang negara dilaksanakan untuk jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang. 6 bulan mau dapat apa, bos? Gini. Kan ini uang masuk di September. Uang masuk di September ya. 55 triliun. Ini kan pihak direksi bank harus meetingin dulu nih dengan para marketing nih. Kita mau bawa ini uang kemana? Ya kan? Mau taruh uang ini di mana? Kita masih hubungin siapa? Kira-kira perusahaan seperti apa yang boleh dan tidak boleh. Ini kan KMKM kan ada turunannya nih. Ada MOU-nya kan. MOU-nya aja mesti dibahas dahulu di internal. Itu aja butuh waktu 1 bulan gue rasa kira-kira ya. 1 bulan hanya untuk betul-betul mematangkan ini semua. Karena kan pihak bank harus membuat dokumen baru dong. Pihak bank kan nggak bisa menggunakan dokumen kredit yang biasa untuk uang ini. Ini kan pasti berbeda. Ini berbeda ini. Nah, mesti di-create dokumen baru dan dimasukkan ke sistem dan sebagainya. 1 bulan lah baru ready. Itu baru ready. Setelah dia ready, kan dia mesti umumkan kepada para nasabah-nasabah. Siapa nih yang mau kredit? Telepon ini calon nasabah. Begitu nasabah datang mau minta kredit, terjadilah proses yang namanya apa sih istilahnya? Gue nggak ngerti deh. Pokoknya dicek lah gitu ya. Dicek dulu usaha lu apa, didatangin ke kantornya, didatangin ke tempat usahanya, lihat mesin-mesinnya, lihat laporan keuangannya. Kalau belum audit mesti diaudit dahulu. Habis 6 bulan, bos. Jadi 6 bulan ini bisa aja habis hanya untuk tindakan administrasi gitu loh. Jangan harap 55 triliun bisa tersalurkan dalam 6 bulan. Paling 10%. Itu udah bagus ya. Itu udah 5,5 triliun loh. Gede banget gitu ya. Jadi
nggak visible 6 bulan, nah dan dapat diperpanjang. Pertanyaan gua, boleh nggak diperpanjang? Kalau boleh nggak diperpanjang, syarat-syaratnya apa? Jangan sampai pihak bank nih ya, sudah melakukan berbagai macam kerja keras, nasabah sudah di briefing, kemudian uangnya sudah siap mau dicairkan, tiba-tiba negara bilang nggak jadi diperpanjang dong. Aduh, mati si banknya ya. Jadi tidak jelas, KMK ini masih banyak ketidakjelasan dan masih banyak membingungkan dan masih banyak pertanyaan. Tolong ya Pak Purbaya berhati-hati membuat dokumen resmi seperti ini, karena orang yang bodoh seperti gua aja bisa mengkritik sampai sepedas ini ya. Gimana dengan seorang ekonom yang betul-betul memahami makro dan mikro, yang memahami fiskal dan moneter, bisa dirujak lu ya. Apalagi di DPR, waduh, dirujak nih, bahaya ini ya. Ke-9, penempatan dana pada bank umum mitra menerapkan manajemen risiko melalui penggunaan mekanisme debit langsung giro wajib minimum di Bank Indonesia apabila bank umum mitra tidak BUM ya, tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian penempatan dana dan atau bentuk mitigasi risiko lainnya dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan, hasil analisis risiko, serta rekomendasi otoritas terkait. Waduh, semakin nggak jelas, mohon maaf nih ya. Terlalu bahasa teknis ya. Bank Umum Mitra sebagai yang dimaksud dalam diktum ke-1 menyampaikan laporan penggunaan atas penempatan uang negara ya kepada Menteri Keuangan CQ Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap bulan. Oke. Ya itu teman-teman ya. Kita masih belum tahu ya bentuk laporannya seperti apa. Harus standar dong. Jangan sampai masing-masing bank punya dokumen format sendiri dong. Harus dibikinin format standar. Pertanyaan gua, formatnya mana? Nggak ada di sini, nggak ada. Jadi formatnya belum dibikin. Uangnya sudah disalurkan, KMK-nya baru dibikin, MOU-nya belum jelas, belum ada, formatnya belum jelas, ya, bentuk laporannya belum jelas, oke? Okay? Nah, lagi-lagi banyak ekonom termasuk gua mempertanyakan bagaimana bisa mengawasi laporan penggunaan uang ini, kan sebuah dokumen ini, bagaimana ini bisa diawasi, ini benar apa nggak benar? Bagaimana pengawasannya? Ini pengawasan nih. Baru kita ngomong pengawasannya, mohon maaf ya, Pak Purbawa ya. Ke-11, pengawasan terhadap penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK dong. Loh, kok lari ke BPK? BPK kan tidak tiap bulan melakukan audit, bos. Oke, nggak jelas lagi. Satu hal lagi nggak jelas ya. BPK itu tidak melakukan audit tiap bulan, gitu ya. Setahu gue ya. Apakah gue salah? Coba teman-teman dikomentari ya. Ya, satu lagi yang nggak jelas ya. Ke-12, pelaksanaan penempatan uang negara sepanjang tidak diatur khusus dalam keputusan Menteri berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai strategi dan pelaksanaan pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas nggak jelas. Sumpah nggak jelas. Ke-13, keputusan Menteri ini mulai berlaku tanggal ditetapkan ya, tanggal 12 September. Keputusan Menteri ini disampaikan kepada, kok begini modelnya? Para Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal, Sekjen ya, Kemenkeu, Inspektur Jenderal ya, Kemenkeu, para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan, ditetapkan Jakarta 12 September ya. Menteri Keuangan yang baru nih ya, Pak Purbaya Yudi Sadewa, luar biasa ya. Jadi ini adalah KMK yang pertama kali, peraturan yang pertama kali dia bikin. Kalau ini sukses, ini akan mengukir sejarah teman-teman ya. Pertama dalam sejarah seorang menteri bisa membuat gebrakan sehebat ini. Tapi kalau ini gagal, dia akan dirujak di DPR, dia akan dihujat oleh semua ekonom termasuk gua, dan dia akan dipenjarakan ya. Udah pasti penjara ya kalau sampai ini salah langkah ya. Karena uang 200 triliun yang beredar di bank. Terlepas dari niat baik dia, kita sih respect ya. Tetapi semua ekonom sudah mewanti-wanti perlu sedikit hati-hati ya. Ya, jangan seperti Sri Mulyani yang terlalu kaku ya, tetapi jangan kayak gini juga, terlalu cowboy ya. Jadi agak ke tengah-tengah sedikit ya. Oke teman-teman, itu dari gue. Intinya sih kita respect sama Pak Purbawa, kita mendukung dan kita juga mengingatkan agar berhati-hati.
karena ini uang rakyat ya, uang rakyat jangan sampai disalahgunakan. Oke, thank you Pak Purbaya, thank you teman-teman semua, sampai jumpa, semoga terbantu.